Selamat pagi, salam sejahtera, semoga semua sehat-sehat. Kembali kita ke kuliah hari ini, itu tentang persamaan non-linear. Oke, sebelumnya kita sudah membahas metode. Di video sebelumnya kita membahas metode titik tetap untuk mendapatkan solusi persamaan non-linear. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada sedikit koreksi di video sebelumnya bahwa di persamaan eigen di sini ada yang kurang tuh. Jadi ini seharusnya ada sebuah vektor umpamanya x, sehingga nanti yang dicari adalah determinan dari matriks yang itu. Oke, itu sedikit koreksi. Sekarang kita lanjutkan ke solusi persamaan non-linear dengan metode biseksi. Jadi kita bahas sekarang metode biseksi. Nah, metode biseksi ini metode yang sederhana juga. Ini metode biseksi. Nanti kelihatan kenapa namanya biseksi, karena ada hubungannya dengan dibagi dua bagian, dua section, dua bagian. Jadi kita kembali ke sebuah fungsi, fx sama dengan 0 gitu. Nah, kita sudah tahu umpamanya solusi berada pada interval A, B umpamanya. Jadi umpamanya kita udah tahu bahwa di dalam interval itu ada satu solusi persamaan non-linear ini. Jadi ada satu akar dari persamaan itu. Nah, selanjutnya kita perhatikan ada dua keadaan. Kalau kita lihat fungsi fx, umpamanya di sini posisi A, posisi B, fa nya dinilai di sini, dan di sini fb nya. Berarti kita perhatikan fa nya di sini lebih besar dari 0, sedangkan fb nya lebih kecil dari 0. Nah, kasus yang lain berarti ini kebalikannya. Ini fa nya segi 1, fb nya ada b. Jadi di sini juga kebalikan dari kasus yang pertama, kasus yang kedua. Jadi fa nya negatif, fb nya positif. Jadi kalau memang di antara interval itu, di antara A, B, supaya memang dia merupakan terdapat satu nilai akar, berarti salah satu harus positif dan satu negatif atau kebalikannya. Jadi dengan kata lain, kalau kita kalikan fa dan fb selalu lebih kecil dari 0. Jadi ini suatu syarat bahwa menyatakan bahwa di antara A dan B itu ada nilai akarnya atau nilai fx sama dengan 0, berarti nilainya fa kali fb itu lebih kecil dari 0. Ini syarat bahwa ada solusi fx sama dengan 0, mana x nya di antara A dan B. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan adalah mencari pendekatan berikutnya, mencari iterasi berikutnya.
Jadi caranya kita dengan mencari nilai tengahnya. Jadi kita membahas umpamanya kita punya sebuah fungsi ini x-nya, berarti kita ambil nilai tengahnya. Jadi kita ambil suatu nilai c di antara A dan B. Jadi keutamanya biseksi kita membagi menjadi dua bagian, dua daerah, dan membagi dua daerah menjadi dua daerah. Berarti kalau kita bagi menjadi dua daerah, nanti kita bisa perhatikan daerah mana yang merupakan memiliki solusinya. Jadi kita bagi daerah, selanjutnya kita pilih daerah yang memiliki solusi bersamaan ya. Jadi kalau kita yang kita gunakan di sini, kita tentukan nilai C itu adalah setengah dari nilai A ditambah B. Jadi nilai tengahnya. Nah, selanjutnya kita perhatikan mana syarat yang memenuhi. Jadi apakah interval A dan C memenuhi syarat atau C dan B memenuhi syarat. Jadi kalau kita perhatikan FA kali FC, pertanyaan apakah lebih kecil dari 0 ataukah yang satunya FC dikali FB lebih kecil dari 0. Jadi kalau ini benar, berarti intervalnya A, C. Jadi dari grafik ini umpamanya ya, contohnya ini benar, berarti daerahnya A, C. Berarti ini salah. Jadi untuk contoh ini, contoh kasus gambar ini dari contoh gambar ini ya, gambarnya ini kalau kita lihat ini salah, itu salah satunya. Jadi bisa jadi kalau tergantung nilai bentuk fungsinya, bisa intervalnya A, C atau C, B. Jadi setelah dilanjutkan nanti jadi A, C C terus diganti lagi, sekarang berarti A nya tetap, jadi sekarang B nya itu sama dengan C. Jadi kita buatkan interval baru dengan mengganti salah satunya A atau B sesuai dengan syarat ini. Sebagai contoh yang ini, sebagai contoh yang itu, kita jadi yang ganti dengan B nya sama dengan C. Jadi kita buat interval baru A, B dengan B nya diganti dengan C. Nah, selanjutnya kita lakukan kembali proses yang sama sampai akhirnya mendekati solusinya atau kesalahan yang kecil atau perbedaan iterasinya atau perbedaan antara setiap iterasi semakin kecil, atau kita katakan konvergen. Jadi kita mencapai tingkat konvergen. Jadi dengan memilah-milah, membagi daerah dan pilih daerah yang memiliki solusi, terus kita iterasi lagi, kita pilih daerah lagi, kita bagi dua daerah dan seterusnya. Oke, supaya lebih real,
Nah, kita gunakan contoh yang seperti tadi. Contohnya yang seperti kasus iterasi titik tetap, kita gunakan contoh fx sama dengan e pangkat min x e pangkat min x gitu. Jadi kita udah tahu solusinya di video sebelumnya. Nah, sebagai contoh kita gunakan interval a nya, b, kita gunakan a sama dengan 0 dan b sama dengan 1. Nah, di sini fa a sama dengan fa nya adalah 1, fb nya sama dengan minus 0,632. Jadi dengan kita perhatikan di sini nilai dari fa nya positif, nilai fb nya negatif. Jadi perkalian antara fa dan b itu selalu lebih kecil dari 0. Nah, selanjutnya kita ambil titik C, itu adalah setengah dari a plus b, berarti ini 0,5, jadi setengah dari 0 plus 1, jadi setengahnya. Nah, setengahnya ini fc nya itu sama dengan 0,1065, ya, 0,1065. Nah, di sini kalau kita perhatikan fc itu positif, berarti daerah yang memiliki solusi adalah daerah antara 0,5,1 gitu. Jadi kalau fa nya ini positif, jadi nggak mungkin dari a dan c, yang memungkinkan adalah fb kali dengan fc sehingga lebih kecil dari 0. Jadi selalu ada yang positif, ada yang negatif. Jadi nggak mungkin dua-duanya positif atau negatif. Jadi interval selanjutnya adalah 0,5,1. Nah, selanjutnya kita sudah tahu sekarang kita dapat 0,5. Nah, kita sekarang c nya berarti setengah dari itu. Lihat c nya adalah setengah 0,5 ditambah 1 itu sama dengan 0,75. Nah, sekarang kita lihat fc nya, jadi c nya sekarang 0,75. Sekarang fc nya sama dengan minus 0,2776. Jadi kalau kita perhatikan di sini fc nya sekarang negatif, berarti interval yang memiliki solusi berarti antara 0,5 dan 0,75. Jadi kalau ini negatif berarti kita lihat ininya, berarti intervalnya adalah 0,5 dan 0,75 interval selanjutnya. Jadi yang memenuhi syarat adalah yang itu. Jadi karena kalau kita pakai antara 0,75 dan 0,01 itu dua-duanya positif. Jadi yang dua-duanya negatif. Maaf. Jadi itunya kita harus yang salah satu negatif, yang salah satu positif. Jadi fc nya ini negatif, karena yang satu lagi itu positif. Oke. Nah, begitu selanjutnya c nya kita bagi dua lagi, di antara 0,5 tambah dengan 0,75. Jadi ini hasilnya adalah
0,625. Nah, sekarang kita lanjutkan FC-nya. FC-nya sama dengan minus 0,08974. Oke, jadi ini FC-nya negatif, berarti yang bisa kembali lagi bahwa nilainya, bahwa intervalnya selanjutnya adalah 0,5, 0,625 ya, dan begitu seterusnya, dan dilanjutkan, dan proses ini dilanjutkan sampai konvergen atau nilai A dan B mendekati dengan atau dan B mendekati satu sama lain. Artinya intervalnya, kalau kita sudah semakin dekat dengan nilai solusinya, berarti intervalnya tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil. Jadi perbedaan antara B min A nya tambah kecil menuju 0 gitu. Jadi perbedaan daerah kita persempit, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, sehingga kita sampai mendapatkan solusinya. Jadi kalau kita teruskan, nanti hasilnya bahwa solusinya adalah 0,567143. Jadi kita lakukan prosesnya terus menerus, nanti kita dapatkan hasilnya nilai yang sama. Kalau kita lihat perhitungan sebelumnya, itu sama juga hasilnya. Jadi ini kelihatannya proses ini sederhana dengan membagi daerah. Dengan membagi daerah menjadi dua, makanya namanya solusi biseksi, metode biseksi. Berarti kita bagi menjadi dua daerah, kita pilih daerah yang memiliki solusi, yang daerah yang lain kita tidak pikirkan. Jadi kita ambil daerah yang memiliki solusi, terus kita bagi dua daerah yang memiliki solusi itu, terus habis itu kita lanjutkan terus sampai kita mendapatkan daerah yang kita perkecil daerahnya sampai kita mendapatkan solusi persamaannya. Mungkin itu dulu. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di forum Daring Indram, dan bisa kontak langsung. Nanti video berikutnya, nanti kita bahas metode Newton-Raphson. Mungkin sekian dulu, terima kasih. Saya semangat belajar.